Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa ya ada orang yang tumbuhnya percaya diri banget sementara yang lain kok kayaknya minder terus? Nah, jawabannya itu seringkali berawal dari satu tempat yang sama, rumah. Kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng gimana gaya pengasuhan orang tua itu benar-benar jadi fondasi yang membentuk kita di masa depan. Oke, jadi kita akan bagi pembahasan ini jadi 4 bagian. Pertama, kita samain dulu persepsi tentang apa itu gaya pengasuhan. Kedua, kita lihat dampak jangka panjangnya kayak gimana. Ketiga, kita coba ngertiin kenapa sih orang tua ngasuh dengan cara tertentu. Dan terakhir, yang paling penting, gimana caranya membentuk karakter positif pada anak. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, mendefinisikan gaya pengasuhan. Coba deh kalian bayangin, ini tuh semacam fondasi rumah atau cetak biru paling awal dari karakter seorang anak. Penting banget kan? Mungkin kita semua pernah lihat atau malah ngerasain sendiri. Ada anak yang kelihatan minder banget, yang lain kok bisa sepede itu ya? Nah, akar masalahnya seringkali ya ada di rumah. Pertanyaan ini nih yang jadi gerbang kita buat masuk ke inti pembahasan. Jadi sebenarnya apa sih gaya pengasuhan itu? Gini, ini tuh bukan soal sekali marah atau sekali muji aja, tapi lebih ke pola yang konsisten yang terjadi terus-menerus. Anggap aja kayak iklim di dalam rumah. Suasananya hangat dan mendukung, atau malah dingin dan penuh aturan ketat. Seberapa besar sih kontrol orang tua, dan seberapa besar anak dikasih ruang buat jadi dirinya sendiri? Nah, ini nih rangkuman yang jelas banget. Dalam psikologi ada 4 gaya utama. Yang pertama, otoritatif. Ini tuh model yang pokoknya lakuin apa kataku. Kontrolnya tinggi, tapi hangatnya rendah. Dan hasilnya anak tumbuh menjadi orang yang cemas, takut, dan memiliki problem solving yang rendah. Lalu yang kedua ada gaya otoritatif. Ini nih titik keseimbangannya. Aturan dan disiplin ada, tapi diimbangi juga sama kehangatan dan dukungan. Dan hasilnya anak tumbuh menjadi mandiri, percaya diri, dan sejahtera. Ketiga, ada permisif. Gaya ini membebaskan anak untuk melakukan apapun yang diinginkan. Pengasuhan ini minim akan batasan dan menghasilkan anak yang kurang disiplin dan sulit untuk beradaptasi. Gaya yang keempat adalah mengabaikan. Ini nih gaya pengasuhan yang paling parah, yang dimana orang tua sama sekali tidak terlibat. Dan gaya ini minim akan kontrol, sehingga anak akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki sosial dan emosi yang terhambat. Tapi tentu aja, budaya juga punya peran besar terhadap keberhasilan gaya pengasuhan. Kalau kita lihat secara umum, budaya barat itu ngejar kemandirian. Anak dari kecil udah dilatih buat mandiri. Sementara budaya timur lebih menekankan kepatuhan. Bukan soal mana yang lebih baik loh ya. Tapi ini nunjukin kalau nilai-nilai di sekitar kita itu ikut ngebentuk cara kita ngasuh anak. Oke, sekarang kita geser ke bagian kedua buat ngeliat konsekuensinya. Apa sih yang terjadi kalau pola asuh itu nggak pas sama kebutuhan anak? Nah, kita bakal bahas sesuatu yang disebut luka pengasuhan dan konsep yang lagi sering banget dibicarain yaitu inner child. Dampaknya ini bisa serius banget dan ke bawah sampai kita dewasa. Pola asuh yang kurang pas bisa bikin seseorang jadi nggak percaya diri, cemas terus-terusan, dan bahkan ngerasa nggak berharga. Yang lebih parah, ini bisa muncul dalam bentuk perilaku yang merusak diri sendiri, atau jadi susah banget buat ngejalin hubungan yang sehat sama orang lain. Ini tuh luka yang nggak kelihatan, tapi dalam banget. Kutipan ini benar-benar ngerangkum konsep inner child dengan pas. Jadi inner child itu adalah sisi dari kita yang masih kanak-kanak yang bawa luka dari masa lalu. Pengalaman-pengalaman yang gak enak dari orang tua itu gak hilang gitu aja, tapi seolah membeku dan terus-terusan mempengaruhi emosi kita sampai sekarang. Nah, ini dia poin kuncinya. Jadi, pas kita lihat ada anak yang nakal, coba deh kita lihat dari sudut pandang lain. Seringkali itu bukan murni kenakalan atau pembangkangan. Itu bisa jadi teriakan minta tolong. Itu adalah cara si anak merespon lingkungan atau pola asuh yang tidak memenuhi kebutuhan emosionalnya. Ini benar-benar ngubah cara kita memandang perilaku anak kan? Oke,
Ini membawa kita ke bagian ketiga. Kalau dampaknya bisa segede itu, kenapa sih orang tua milih gaya pengasuhan tertentu? Nah, jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Kompleks banget. Ada beberapa faktor nih. Yang pertama dan yang paling kuat biasanya adalah warisan. Kita cenderung ngasuh anak dengan cara kita dulu diasuh. Pola ini sering banget diturunin tanpa sadar. Kedua, bisa jadi karena ada ambisi yang gak kesampaian, di mana orang tua ngedorong anak buat memenuhi mimpi mereka yang dulu gagal. Ketiga, ada faktor luar kayak stres. Orang tua yang capek karena kerjaan atau masalah keuangan yang jelas kesabarannya ya jadi lebih tipis di rumah. Dan terakhir, hubungan pernikahan itu sendiri. Rumah yang penuh konflik pasti iklim pengasuhannya beda banget sama rumah yang adem ayem. Nah, setelah kita paham apa itu pola asuh, kenapa bisa begitu dan apa dampaknya, sekarang kita ke bagian terakhir yang paling solutif. Gimana caranya biar benar? Gimana cara kita ngebentuk karakter yang positif buat anak? Dan ternyata inilah temuannya. Mau itu di budaya barat atau timur, penelitian secara konsisten menunjukkan kalau gaya pengasuhan otoritatif, yaitu kombinasi antara aturan yang jelas dan kehangatan yang tulus, adalah yang terbaik. Ini adalah pendekatan seimbang yang paling bisa mendukung kesejahteraan anak secara utuh. Jadi, apa aja sih resep utamanya? Oke, yang pertama, seimbang antara cinta dan batasan. Kedua, sadar kalau kebutuhan anak itu bukan cuma soal materi kayak makanan dan juga baju, tapi juga validasi emosional. Ketiga, jadi orang tua yang responsif, yang peka sama sinyal dan kebutuhan anak. Dan yang terakhir, yang paling penting, ciptain rumah yang jadi tempat aman dan nyaman buat mereka. Pada akhirnya, ya semuanya emang balik lagi ke rumah. Rumah itu sekolah pertama dan utama bagi seorang anak. Cara kita mendidik mereka di sana, itulah yang akan nentuin gimana mereka bersikap di luar. Entah itu di sekolah, ataupun di tengah masyarakat nanti. Sekian dan terima kasih.